Politik di Nikaragua terjadi dalam kerangka Republik Demokratis Perwakilan Presidensial dengan sistem multipartai, di mana Presiden Nikaragua merupakan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan begitu, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dan menteri-menterinya, sedangkan kekuasaan legislatif juga dipegang pemerintah bersama Majelis Nasional, sementara pengadilan tidak bergantung pada eksekutif dan legislatif. Dan saat ini Presiden Nikaragua dijabat oleh José Daniel Ortega Saavedra. Amerika Serikat di kawasan Amerika Tengah punya tujuan khusus, yaitu menegakkan demokrasi, dan Amerika Serikat ini membantu negara-negara dalam meningkatkan pertumbuhan demokrasi, di mana Amerika Serikat juga mendorong pembangunan ekonomi, membantu dialog dan perundingan antar negara kawasan, dan memberikan bantuan keamanan kepada bangsa-bangsa. Sejak protes tahun 2018 dipadamkan oleh aparat keamanan, demonstrasi besar anti pemerintah jarang terjadi dan banyak tokoh oposisi melarikan diri ke pengasingan. Beberapa warga pemilih kemungkinan juga mengindahkan seruan oposisi untuk memboikot pemilu. Oposisi, organisasi masyarakat sipil, dan kelompok mahasiswa telah menyerukan boikot pemilihan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mencatat bahwa media independen telah ditutup, jurnalis dipenjara, dan kelompok masyarakat sipil diintimidasi. Mereka ditahan dan didiskualifikasi dari pencalonan atau dipaksa ke pengasingan. Puluhan anggota oposisi lainnya juga ditangkap. Tindakan keras yang dilakukan selama beberapa bulan menjelang pemungutan suara kemarin menegaskan bahwa terpilihnya kembali Presiden Ortega dan istrinya, Wakil Presiden Rosario Murillo, dipandang oleh para kritikus dan pendukung sama-sama sebagai kesimpulan yang sudah pasti. Sejumlah kandidat presiden lainnya yang kurang dikenal juga ikut dalam pemungutan suara, tapi kemungkinan besar tidak akan menarik banyak pemilih. Nikaragua menyelenggarakan pemilihan presiden pada November 2021 kemarin. Selain Ortega, 5 kandidat presiden lainnya terdaftar pada pemungutan suara, tetapi tidak satupun dari mereka yang dianggap sebagai penantang yang kuat. Ortega telah bersikap sewenang-wenang demi mempertahankan kursi kepresidennya dengan mengekang suara oposisi, dan beberapa kandidat oposisi telah ditangkap menjelang pemilihan. Biden dengan tegas mengingatkan Ortega untuk segera memulihkan keadaan, menegakkan kembali demokrasi, dan membebaskan para oposisi yang dipenjara. Nikaragua menduduki peringkat ke-22 negara paling korup di dunia pada tahun 2020. Pengertian sederhana dari transisi adalah selang waktu antar satu rezim politik dan rezim lain. Terdapat 4 tipe pengelompokan transisi dari rezim otoriter ke rezim demokratis. Pertama yaitu transformasi, kedua replacement, ketiga transplacement, dan keempat intervensi. Dan transisi rezim yang berlangsung di Nikaragua ini termasuk ke dalam tipe transplacement, sebab proses demokratisasi merupakan hasil aksi bersama antara pemerintah dan kelompok oposisi. Pemerintah dan oposisi mempunyai kekuatan yang sama kuatnya sehingga tidak dapat saling menyingkirkan.